Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, lalu Rizky Pratama, kemudian Farohayatin Nisa, Diana Afriana Zulfa, Khairan Nisa, dan juga Wardah. Jadi kelompok kami di sini akan membahas tentang tari Pakarena. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang sejarah tari Pakarena. Jadi asal mula tari Pakarena ini berkaitan dengan kemunculannya Tumanurung. Jadi Tumanurung ini adalah pemimpin pertama yang dimana memimpin daerah Goa pada saat itu pada tahun 1320 sampai 1345. Jadi singkatnya, tari Pakarena ini muncul atau berawal dari kisah para penghuni langit yang dimana akan berpisah dengan bumi atau para penghuni bumi. Jadi sebelum para penghuni langit akan meninggalkan bumi, jadi para penghuni langit di sini mengajarkan tata cara bertahan hidup, tata cara bercocok tanam, menanam padi, menanam buah-buahan dan lain sebagainya, dan juga teknik-teknik berburu yang dimana gerakan tangannya, gerakan badan dan juga kakinya. Kemudian gerakan tangan, kaki dan juga badannya itu dijadikan sebagai tarian ritual yang dimana ditarikan oleh para penghuni bumi sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada penghuni langit. Ini yang dimaksud dengan para penghuni langit di sini adalah Tuhan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tujuan tari Pakarena. Jadi tujuan utama tari Pakarena di sini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur para penghuni bumi kepada para penghuni langit. Yang dimaksud adalah Tuhan. Kemudian tari Pakarena ini berkembang dengan beriringnya zaman, melahirkan kreasi-kreasi sehingga melahirkan beberapa tujuan atau fungsi daripada tari Pakarena tersebut. Yang di sini sebagai media untuk menghibur masyarakat, menyambut tamu, dan juga sebagai media untuk melestarikan budaya dan juga tradisi-tradisi yang ada di sana supaya tidak punah dengan beriringnya zaman. Jadi tari Pakarena tidak hanya itu saja. Di sini digunakan untuk sebagai media dan juga sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai kelembutan, kesopanan yang dimiliki oleh para perempuan Bugis Makassar. Baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai tari Pakarena. Nilai yang pertama, nilai kesopanan dan kelembutan, yang dimana gerakan tari Pakarena sangat halus dan anggun, yang mencerminkan kesopanan dan kelembutan hati perempuan Makassar. Penari tidak diperkenankan mengangkat kakinya terlalu tinggi atau menunjukkan ekspresi yang berlebihan, menandakan sikap santun. Nilai yang kedua, nilai penghormatan. Tari ini sering dipentaskan dalam acara adat atau penyambutan tamu penting sebagai penghormatan kepada tamu dan leluhur. Gerakan membungkuk dan tangan yang menyatu menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Nilai yang ketiga atau nilai spiritual dan doa. Tari Pakarena juga mengandung unsur spiritualitas karena dipercaya sebagai media komunikasi antara manusia dan makhluk halus atau leluhur.
Tarian ini menjadi simbol doa dan harapan akan keselamatan dan kesejahteraan. Nilai yang keempat, nilai estetika dan identitas budaya. Dengan kostum tradisional dan iringan musik khas Sulawesi Selatan, tari Pakarena menjadi identitas budaya yang memperkuat rasa bangga terhadap warisan leluhur. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu gerakan tari Pakarena. Yang pertama ada gerakan Amempo Uruk-Urukna, yaitu gerakan penghormatan. Pada posisi gerak Amempo Uruk-Urukna ini, penari berada pada posisi duduk dengan kaki kanan ditekuk menjauhi badan dan kaki kiri merapat ke lantai. Adapun tangan kiri menjauhi badan sampai dengan menyentuh lantai. Lalu tangan kanan atau punggung tangan kanan berada di atas kaki kanan penari. Gerakan duduk ini dilakukan sampai gendang pembuka pertama selesai. Kemudian pada tabuhan gendang kedua, posisi tangan penari berubah menjadi kuncup atau pucukna, bertemunya antara ibu jari dan jari telunjuk. Pada posisi ini, kedua tangan penari berada di antara kaki kanan penari yang ditekuk menjauhi badan, seperti posisi orang berdoa. Kemudian mendorong ke bawah kedua tangan sampai ujung jari kanan, di ujung jari kaki kanan. Kemudian diputar dan ditarik kembali ke atas pada posisi awal. Ini yang disebut dengan Amempo Uruk-Urukna. Kemudian gerak yang kedua dinamakan gerak Mayan, yaitu kesejahteraan dan persatuan. Gerak ini dilakukan dengan cara amenteng atau berdiri dengan arah pandang penari ke bawah. Posisi tubuh penari, kaki kanan digeser menyerong ke samping kanan menjauhi badan, yang secara otomatis torso atau batang tubuh penari ikut menyerong ke samping kanan. Selanjutnya, posisi tangan, kedua tangan penari membuka menjauhi badan. Kedua tangan tetap pada posisi kuncup atau pucukna tadi. Selanjutnya, posisi tangan kanan diayun mendekati dada. Tangan kiri tetap pada posisi awal. Posisi tubuh penari menghadap ke samping kanan dengan kedua tangan ditarik ke atas samping telinga, lalu melakukan gerak membuka sampai menutup ke bawah. Tangan kiri diayun ke depan dada, lalu kembali bersamaan dengan tangan kanan ditarik ke samping telinga, lalu kembali melakukan gerakan membuka sampai menutup ke bawah. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak 7 kali dengan arah yang berlawanan, baik dari posisi tangan, kaki, maupun arah penari. Kemudian yang terakhir adalah gerak potongko, yaitu penutup, yang dimana dilakukan sama dengan ragam gerak pertama. Posisi penari duduk dengan kaki kanan ditekuk menjauhi badan, kaki kiri menempel ke lantai atau merapat ke lantai. Untuk posisi tangan, kedua tangan melakukan gerak kuncup atau pucukna dengan posisi seperti ingin berdoa. Jadi gerakan yang pertama dengan gerakan yang terakhir memiliki pola yang sama. Selanjutnya di sini ada tata rias tari Pakarena. Tata rias penari Pakarena bersifat natural namun elegan, dengan tujuan mempertegas ekspresi wajah tanpa menghilangkan kesan lembut dan anggun. Wajah dirias dengan riasan dasar yang halus, menggunakan bedak dan foundation untuk meratakan warna kulit. Mata diberi sentuhan eyeliner dan eyeshadow lembut untuk mempertegas sorot mata namun tetap natural. Alis dibentuk rapi untuk menambah kesan tegas namun lembut. Bibir menggunakan lipstik merah atau merah muda untuk menonjolkan ekspresi feminim. Rambut disanggul rapi, sering dihiasi dengan bunga atau aksesoris tradisional seperti tusuk gundi. Busana yang digunakan dalam tari Pakarena adalah pakaian adat khas Goa yang disebut baju bodo dan lupa sakbi. Baju bodo blus longgar, berlengan pendek, biasanya berwarna cerah seperti merah, kuning, atau hijau.
Warna dipilih sesuai dengan tema acara atau status sosial. Lipak Sakbe. Kain sarung sutra khas Bugis, Makassar dengan motif kotak-kotak atau garis-garis. Dikenakan sebagai bawahan. Aksesoris. Kipas, properti utama dalam tarian, digunakan untuk memperindah gerakan. Perhiasan, anting, kalung, dan gelang emas atau imitasi yang menambah kesan mewah dan anggun. Selendang atau sabuk digunakan di pinggang atau bahu sebagai perlengkap busana. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pola lantai Pakarena. Yang pertama, pola lantai melingkar. Pola ini paling dominan dalam tari Pakarena. Penari bergerak berputar searah jam jarum, melambangkan siklus kehidupan dan kesenimbungan antara dunia manusia dan dunia virtual. Yang kedua, pola lantai lurus digunakan saat penari bergerak maju atau mundur secara teratur. Pola ini mencerminkan kesederhanaan, ketegasan, dan arah tujuan hidup. Nah, yang ketiga itu ada pola lantai diagonal. Penari membentuk garis diagonal saat berpindah posisi, memberikan kesan dinamis dan memperindah komposisi visual. Ini juga melambangkan perubahan dan transisi dalam kehidupan. Yang keempat itu ada pola lantai tidak beratur. Kadang digunakan untuk menggambarkan alur cerita atau improvisasi gerak, terutama dalam pertunjukan yang lebih ekspresif. Dan yang terakhir itu adalah musik tarian Pakarena. Tarian ini menggunakan musik gabungan vokal dan instrumental. Instrumental yang digunakan masih bersifat tradisional, yaitu gendang atau gandrang, dan suling tradisional yang masing-masing kontraks antara vokal dan instrumental. Adapun syair atau royang yang mengiringi tari Pakarena, bulu tanah, ragam, dendang ri dendang yang penuh makna kehidupan. Dendang ri dendang, salomi nakami konte, nitigara, padebangan nakontu kija, natagala sarena. Artinya, nyanyian yang didendangkan sudah lama diharapkan dan dinanti dipandang dengan suatu perasaan yang sangat dalam, tetapi tetap saja orang yang diharapkan masih ingin sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.